آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMPIT As-Salam Pagi Hari kepada Ustazah Nuriyanti SE, kami persilahkan. Terdengar Kak Ustazah? Ya, Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan As-Salam Tanah Laut beserta jajarannya. Saya hormati Ketua Komite SMPIT As-Salam Pagi Hari beserta para pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid,
yang baru maupun yang lama, pelai hari yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bertatap muka, untuk bertemu walau walau dengan cara online ya, karena pandemi yang saat ini sedang mewabah di lingkungan kita, membuat kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung secara fisik. Tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari kehusyuan kita dan maksimalnya kita dalam mengikuti kegiatan FSOG di pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat kerabat beliau dan umat beliau yang istiqomah di jalan Allah hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu, para wali murid SMP IT Assalam yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita telah memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dalam suasana pandemi nih Bapak Ibu. Dan pembelajaran di masa pandemi ini ya, kita masih tetap menggunakan sistem daring ya, atau dalam jaringan atau secara online ya. Karena ini dasar kami adalah surat keputusan bersama ya, 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri ya, yang telah mengeluarkan surat edaran bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini ya. Sedikit saya sampaikan Bapak Ibu beberapa isi dari surat keputusan bersama itu. Yang pertama adalah satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, zona oranye, dan zona merah dilarang melakukan proses pembelajaran pendidikan dan tetap lanjut BDR atau belajar dari rumah sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi ini yang menjadi dasar kita Bapak Ibu untuk melaksanakan KBM di tahun pelajaran 2020-2021 tahun ini. Ya. Karena laut itu masuk dalam zona merah, maka kita masuk dalam kategori yang pertama yang sudah saya bacakan tadi, yaitu kita melanjutkan atau belajar dari rumah, ya. Dan insya Allah kami sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang nantinya akan kita
Suara nggak jelas. Putus-putus suaranya ya. Ustazah Yanti suaranya. Terdengarkah? Nah, ini sudah kedengaran nih. Yuk, Jaringan sedikit ulun ulangi ya. Geng. Pembelajaran selama BDR ini ya, kami sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Tadi salah satunya adalah namanya Google Classroom. Jadi selama pembelajaran online, kita akan menggunakan Google Classroom atau disingkat dengan GCR. Nanti kami akan membuat 3 GCR karena kita 3 kelas ya. GCR kelas 7, GCR kelas 8, GCR kelas 9. Anak-anak nanti kita akan masukkan di GCR-nya masing-masing dengan walasnya. Semua tugas, semua materi nanti akan kami share di Google Classroom. Setelah FSOG ini nanti kami akan mengadakan sosialisasi bagaimana cara menggunakan GCR tersebut. Bapak Ibu sebagai orang tua ya akan mendapat sosialisasinya agar bisa mendampingi anak-anak di rumah selama pembelajaran di sekolah berlangsung. Tentunya pembelajaran BDR ini tidak sama dengan pembelajaran tatap muka nggih Bapak Ibu. Mungkin perbedaannya adalah yang pertama jumlah mata pelajaran dalam 1 hari. Kalau dalam pembelajaran tatap muka itu kita bisa 4 sampai 5 mata pelajaran setiap hari. Tetapi di pembelajaran BDR ini tidak sampai seperti itu. Untuk jadwal tetap nanti akan kami kirim kepada Bapak Ibu untuk melihat jadwal hari ini apa saja ya. Tetapi semua mapelnya sama dengan pembelajaran tatap muka ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, pembelajaran UMI dan lain sebagainya. Dan mungkin di sini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu untuk mapel yang umum dengan mapel pelajaran UMI ya. Kalau mapel umum mungkin seperti biasa kami share materi, pekan ini mungkin kami share materi, pekan depan nanti ada tugas dari materi tersebut. Baik bentuknya nanti evaluasinya ada namanya evaluasi bisa pakai Google Form, bisa pakai Quizzes, bisa pakai Kahoot. Nah, itu mungkin beberapa istilah baru dalam BDR nggih Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan disosialisasikan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian nanti bisa kalau kurang jelas Bapak Ibu bisa di chat ya di Zoom ini. Nanti mana yang kurang jelas nanti akan kami ulang. Kemudian untuk jadwal Bapak Ibu, jadwal KBM tahun pelajaran 2020-2021 ini insya Allah akan kita mulai di tanggal 13 Juli ya. Karena 13 Juli adalah jadi awal tahun pelajaran ini. Nah, yang pertama akan kita awali nanti dengan MPLS siswa baru, siswa kelas 7, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Jadwal ada 3 hari, tanggal 13 sampai tanggal 15. Tapi kemungkinan nanti akan ada perubahan Bapak Ibu, karena terkait beberapa agenda sosialisasi yang belum kami selesaikan. Nah, sebagai informasi, kelas 7 tahun ini alhamdulillah kita ada 21 orang siswa yang terdiri dari 13 ikhwan atau 13 putra dan 8 akhwat atau putri.
ulun sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya wali murid kelas 7. Ya. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan putra putri Ananda semua kepada kami, ya, kepada Yayasan As-Salam Tanah Laut, terutama di SMPIT As-Salam Pelaihari. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan di sambutan ini. Nanti bisa kita perjelas di tanya jawab nggih Bapak Ibu. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah Yanti yang sudah menyampaikan sambutan. Selanjutnya sambutan Ketua Komite SMPIT As-Salam Pelaihari, dan hal ini Ibu Eva Kristiana SPD. Kepada Ibu Eva kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Kak Bu? Ya Bu. Terdengar. Alhamdulillah. Kebetulan posisi sedang tidak dipelihari, jadi mohon maaf kalau misalnya jaringan unstable gitu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan As-Salam Pelaihari, kemudian Kepala Sekolah SMPIT Ibu Nuryanti, beserta Dewan Guru SMPIT As-Salam yang berbahagia. Juga tak lupa selamat datang kepada Bapak dan Ibu orang tua wali murid yang kelas 7. Selamat bergabung di keluarga besar SMPIT As-Salam Pelaihari. Di sini saya diamanahi sebagai ketua komite untuk periode 2019 sampai 2021. Kami di sini ada 6 pengurus, 6 orang dari perwakilan masing-masing orang murid. Cuman satu, Bapak Rahmadi, beliau anaknya sudah tidak ada lagi di SMP As-Salam untuk yang SMP. Jadi mungkin masih tetap bertugas dalam artian masih bergabung bersama kami. Mungkin terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid atas kepercayaannya untuk bergabung bersama kami di SMPIT As-Salam. Semoga dengan keadaan seperti ini kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran atau pertemuan konvensional. Yang biasanya kita konvensional, akhirnya yang biasa tatap muka jadi tatap maya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi berdasarkan edarannya. Jadi sementara kita masih daring. Jadi ya mau tidak mau atau bisa atau tidak bisa, kita harus bisa melaksanakannya. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan untuk sambutan saat ini. Sekali lagi selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu orang tua wali murid kelas 7, dan ketemu lagi dengan sisa orang tua yang kelas 8 dan kelas 9 yang baru. Mungkin itu saja Ibu Nuryanti sambutan kami. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eva sudah meluangkan waktunya. Ini sedang ada kegiatan sepertinya ya, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya sambutan Ketua Yayasan As-Salam Tanah Laut kepada Bapak Pak Yidi SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Yang ulun hormati Kepala Sekolah SMP IT As-Salam Ibu Nuryanti SE beserta para ustadz dan ustazahnya. Yang ulun hormati Ketua Komite SMP IT As-Salam beserta pengurus. Yang ulun hormati orang tua wali murid SMP IT As-Salam. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini mungkin ini adalah FSOG yang berbeda dengan FSOG tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita laksanakan dengan tatap muka secara langsung, mungkin FSOG tahun ini kita laksanakan secara virtual. Bapak dan Ibu sekalian yang ulun hormati, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kita dilimpahkan nikmat kesehatan, dijauhkan dari bala penyakit yang saat ini sudah di negara kita. Bapak dan Ibu sekalian, tahun ajaran 2020-2021 kita akan berlanjut dengan BDR dengan pembelajaran jarak jauh, baik online maupun nanti yang terkendala juga akan dilaksanakan secara offline. Dan dari yayasan pada pekan yang lalu kita telah mempersiapkan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Diawali dengan pada bulan Juni kemarin kita telah melantik Ibu Nuryanti SE dan sudah serah terima jabatan dari Kepala Sekolah lama Bapak Nur Syahid kepada Ibu Nuryanti. Dan pada kesempatan hari ini juga ulun mengucapkan kepada Bapak Nur Syahid yang telah mendampingi SMPIT selama 3 tahun dan ulun ucapkan selamat bekerja kepada Ibu Nuryanti SE. Kemudian pada tanggal 2, 3, dan 4 Juli kemarin telah kita laksanakan BIMTEK untuk seluruh guru untuk persiapkan pembelajaran pada masa pandemi ini. BIMTEK yang dilaksanakan selama 3 hari, ya, kemarin telah banyak dibahas masalah media pembelajaran untuk BDR nanti, dari mulai nanti penggunaan Zoom, penggunaan Google Classroom, kemudian Google Form, Quizzes, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan BIMTEK yang selama 3 hari itu menjadi bekal awal bagi para ustadz dan ustazahnya untuk mempersiapkan pembelajaran bagi anak-anak kita. Dan ke depan nanti kepada kita sebagai orang tua apabila mengalami kendala dalam pembelajaran
baik online maupun offline-nya, kepada para orang tua mudah-mudahan tidak segan-segan ini untuk bertanya kepada para ustadz dan ustazahnya. Mungkin orang tua yang belum terbiasa pakai Zoom, ya, ini apalagi yang orang tua yang usianya di atas ulun gitu. Kadang-kadang masih gaptek dengan perkembangan zaman gitu. Harus pakai Zoom, harus pakai Google Classroom, Google Form, dan sebagainya. Ini jangan segan-segan untuk bertanya dengan ustadz dan ustazahnya. Karena mereka sudah sedikit banyaknya sudah kita bekali, ya, dan senantiasa pengetahuan yang tentang teknologi IT ini sudah semakin di setiap kesempatan kepada ustadz dan ustazahnya kita selalu kita tingkatkan, sehingga pembelajaran kita ke depan walaupun dilaksanakan BDR, tentunya pembelajaran ini akan tetap maksimal begitu. Bapak dan Ibu sekalian, pada masa pandemi COVID-19 ini, ya, anak-anak tetap belajar, cuma tempatnya aja yang berbeda begitu. Kalau biasanya dilaksanakan di sekolah, dan pada kesempatan ke depan pembelajaran terpaksa akan dilaksanakan di rumah, sehingga ini memerlukan waktu yang lebih bagi kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita. Ya. Tapi kita tidak perlu khawatir karena anak-anak kita itu sangat cepatlah dalam menerima teknologi. Mungkin terkadang kita sendiri masih agak gagu memakai teknologi, tetapi anak-anak kita justru bisa lebih cepat gitu. Tetapi kita tetap perlu mendampingi anak-anak kita, ya, dalam proses pembelajaran ini. Dan ke depan pembelajaran, ya, mungkin juga akan lebih bisa dilaksanakan lebih fleksibel gitu. Kalau Bapak dan Ibu pagi nganter anak, sore jemput, mungkin ini belajarnya dari pukul 7 sampai pukul 16 atau pukul 16.30, maka ke depan pembelajarannya, ya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan lebih fleksibel gitu. Mungkin ada orang tua yang minta ustazah atau ustadznya pembelajaran dilaksanakan habis maghrib gitu. Mudah-mudahan insya Allah ustadz dan ustazahnya nanti akan bisa melayani. Dan kita dari yayasan masih berusaha terus untuk melengkapi fasilitas untuk pembelajaran BDR ini. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita juga punya jaringan internet yang cukup kompatibel untuk melaksanakan proses pembelajaran. Walaupun sampai saat ini yang di SMP kita belum punya jaringan internet khusus gitu. Tapi oleh pengurus baru diusahakan, mudah-mudahan nanti di sekolah juga kita punya jaringan khusus, jaringan internetnya, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan maksimal gitu. Bapak dan Ibu, pembelajaran pada masa pandemi ini tentunya jauh sekali berbeda dengan pembelajaran ketika dilaksanakan secara konvensional atau secara tatap muka langsung. Mungkin ada beberapa materi yang mungkin tidak sepadat dengan materi-materi ketika pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Target dari pembelajaran maka
terpenuhinya atau tercapainya kompetensi anak kita. Jadi pembelajaran akan lebih mengutamakan ketercapaian kompetensi, tidak mengutamakan atau tidak terpaku pada pencapaian materi gitu. Sehingga nanti materinya mungkin seperti disampaikan oleh kepala sekolah tadi, mungkin satu hari cuma ada 2 atau 3 materi yang disampaikan ke anak-anak. Tapi pencapaian kompetensi ini tetap menjadi tujuan utama gitu. Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai orang tua mungkin juga ini akan lebih daripada proses pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin anak kita antar ke sekolah, ya udah gitu, sore kita jemput gitu. Mungkin untuk ke depan ya minimal 6 bulan ke depan sampai tahun baru tahun 2021 itu kita masih pembelajaran BDR, dan kita sebagai orang tua ini juga akan menjadi guru di rumah masing-masing gitu. Mungkin ada yang di awal-awal itu akan merasa kerepotan, akan merasa terbebani, tapi mudah-mudahan ini akan memberi hikmah yang luar biasa pada anak-anak kita, sehingga justru kita akan lebih banyak waktu bersama anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian, dan itu tadi beberapa persiapan yang sudah kami lakukan untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah bagi anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita walaupun nantinya belajar melalui rumah masing-masing, maka akan tetap baik perkembangan sosialnya, perkembangan pengetahuannya akan tetap berkembang sesuai dengan usia mereka dan harapan kita sebagai orang tua. Dan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti juga terutama ada pembelajaran, mudah-mudahan nanti juga lebih banyak pembelajaran interaktifnya dengan anak-anak gitu, walaupun tatap muka, sehingga komunikasinya tetap berjalan antara siswa dengan para ustadz dan ustazahnya. Bapak dan Ibu yang ulun hormati, mungkin yang itu yang ulun sampaikan, dan kemudian ulun juga menyampaikan permintaan maaf, mungkin ulun tidak setelah ini tidak bisa mengikuti kegiatan FSUG selanjutnya karena juga ada kegiatan lain. Dan sekali lagi ulun ucapkan selamat bergabung kepada orang-orang tua hebat, untuk orang-orang wali murid kelas 7, dan ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan kepada kami, dan mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang ulun sampaikan, ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Edi sudah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Pak. Okay. Selanjutnya acara selanjutnya adalah doa. Dalam hal ini kami mintakan kepada Ustadz Ismail SPDI. Kepada Ustadz Ismail kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin Ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya na'budu wa
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وجلدا في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البقرة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب تقبل الله منكم. Baik, setelah doa kita akan menuju acara penutup. Untuk penutupan acara pembukaan FSOG SMP ITA Salam Pelahari, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan memasuki acara inti seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP ITA Salam tadi. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau mungkin nanti didahului perkenalan terlebih dahulu karena bapak-bapak ibu-ibu yang merupakan wali murid atau orang siswa kelas 7 mungkin belum kenal dengan para guru dan juga seluruh staf yang ada di SMP ITA Salam Pelahari. Nanti Ulun meminta izin untuk mewakili Ustadz Ustazah untuk menampilkan biodata para guru karena kita melalui via daring ini kita maksimalkan waktu. Seandainya bisa bertemu langsung lebih afdal mungkin, tapi nanti kepada Ustadz Ustazah kameranya di-on-kan ya, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa melihat siapa saja gitu ya, wajah-wajah yang akan menemani anak beliau untuk pembelajaran BDR nanti. Baik, Bapak Ibu, Ustazah, setelah ini akan ulun share screen biodata guru SMP ITA Salam Pelahari. Oke. Yang pertama ada Ustazah Nuryanti, beliau merupakan Kepala SMP ITA Salam Pelahari yang baru setelah sebelumnya dipimpin oleh Ustadz Nur Zahid SPDSI selama 3 tahun. Beliau lahir di Pagutan 5 Agustus 1982, alamat domisili di sini Jalan Jainal Jaksel, Desa Pemuda. Riwayat pendidikan beliau SDN Pagutan, SMPN 3 Batu Kliang, SMKN 2 Mataraman, dan di Universitas Mataraman jurusan Ekonomi Akuntansi. Jadi Ustazah Nuryanti ini aslinya dari Ustazah mana ya? Ustazah Nuryanti? Apakah masih bergabung dengan kita? Suaranya mana? Oke. Mungkin kendala jaringan sepertinya di tempat beliau. Selanjutnya ulun teruskan. Ada Murniati, mungkin wali murid yang sudah bergabung dengan kita selama 2 tahun atau yang sudah bergabung dengan kita selama 1 tahun sudah kenal dengan orang ini ya. Orang ini yang pakai masker itu saya ya, Bapak Ibu.
Nama saya Murniati, tempat tanggal lahir Kaliintan 11 April 1992, alamat tinggal Komplek Wengger nomor 2 Pebanan, jabatan amanah yang diserahkan kepada saya selama ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Guru Pendidikan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Riwayat pendidikan SDN Kaliintan 2, MTSN Model Darussalam Martapura yang sekarang berganti menjadi MTSN 6 Banjar. Kemudian SMAN 1 Martapura dan yang terakhir Universitas Lambung Mangkurat, Prodi BBSID. Selanjutnya ada Ustazah Maulima. Beliau lahir di Jorong 3 November 1981, alamat Jalan Edelweiss nomor F2, Komplek Taman Asri Palehari. Jabatan Bendahara Sekolah dan Humas SMP IT Asal Palehari. Riwayat pendidikan SDN Jorong 2, SMPN 1 Jorong, SMAN 1 Jorong, Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Teknik. Kemudian ada Ustadz Ahmad Sofyan Fauji, SEI, tempat tanggal lahir Kubu 25 November 1990, alamat tinggal Jalan Haji Boyasin, Gang Beringin, RT 2A, RW 1, jabatan Koordinator Al-Quran dan Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab, riwayat pendidikan SDN Karang Taruna, MTSN 1 Palehari, MA Darul Hijrah Putri, kemudian tidak terlihat ya universitasnya. Beliau di FUBS Unida Bogor, Prodi Ekonomi Islam. Selanjutnya ada Ustadz Ismail, lahir di Kandangan 2 September 1984, alamat tinggal Jalan Bunga, Kompleks Taman Asri, Kelurahan Sarang Halang. Jabatan beliau Guru Mapel PAI, riwayat pendidikan SDN Wasah Tengah, MTSN Sungai Paring, Man 1 Kandangan, dan STAI DU Kandangan jurusan Tarbiyah. Selanjutnya ada Ustazah Sukma, tempat tanggal lahir Maros 17 Oktober 1990, alamat Jalan Ahmad Syairani RT 5 RW 3, jabatan untuk tahun ini akan menjadi wali kelas 8 dan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Namun karena beliau sedang cuti melahirkan, jadi untuk sementara selama cuti akan tetap dilanjutkan oleh Ustadz Ismail. Riwayat pendidikan SDN Angsal 1, SMPN 2 Palehari, SMK 1 Palehari, dan Uniska jurusan Bahasa Inggris. Selanjutnya ada Ustazah Nurul Ariyati SPD, tempat tanggal lahir Tanah Laut 10 Juni 1993, alamat beliau di Gunung Melati, Kecamatan Batu Ampar, jabatan wali kelas 9, membersamai anak-anak angkatan kedua dari awal masuk sampai kelas 9 ini, dan beliau sebagai guru mata pelajaran matematika. Riwayat pendidikan beliau SDN Damit 2, SMA 3 Batu Ampar, SMKN 1 Palehari, dan sedikit PGRI Banjarmasin jurusan matematika. Selanjutnya ada Ustazah Aina Fitri Rahmawati, tempat tanggal lahir Wonogiri 12 Maret 1994, alamat Jalan Mata 2 Gangadela RT 7B RW 2, jabatan beliau sebagai TU, Bendahara BOS, dan operator sekolah. Riwayat pendidikan SDN Angsal 2, MTSN 1 Palehari, Man Palehari, Universitas Ahmad Yani, jurusan bimbingan konseling. Kemudian ada Ustazah Desika Amalia, tempat tanggal lahir Gunung Makmur 26 Desember 1997, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Gunung Makmur, Kecamatan Takisung. Jabatan tahun ini beliau akan menjadi wali kelas 7 dan guru mapel IPA. Riwayat pendidikan SDN Gunung Makmur 1, SMPN 1 Takisung, SMAN 1 Takisung, Universitas Lambung Mangkurat, jurusan pendidikan biologi. Baik, Bapak Ibu, demikian biodata singkat para pengajar SMP IT Asal Palehari. Selanjutnya, waktu dan tempat sepenuhnya akan Ulun serahkan kepada
Ustazah Nuryanti SE kepada Ustazah Nuryanti, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan BDR kita hari ini, BDR kita nanti di tahun ajaran ini, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bisa chat di Zoom-nya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya nanti audionya akan dibuka oleh host. Silakan Bapak Ibu, mungkin gambaran sedikit tadi kita ulang ya, Ustazah Yanti boleh ulang. Nanti kita selama 6 bulan ke depan minimal itu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan itu nanti kita akan menggunakan Google Classroom sebagai media, kemudian nanti kita akan menggunakan beberapa aplikasi. Zoom itu salah satunya juga akan menjadi salah satu media tatap muka secara online, tapi untuk penggunaannya tidak setiap hari, nanti kita akan sesuaikan Bapak Ibu. Kemudian mungkin nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Ustazah Yanti, kita akan ada sosialisasi Google Classroom. Jadi nanti insya Allah setelah FSOG ini selesai, kami akan menampilkan atau menyampaikan jadwal untuk sosialisasi. Mengapa? Karena pengisian Google Classroom itu kami sebagai guru juga awalnya kan ada BIMTEK-nya supaya memudahkan. Nah, jadi supaya BIMTEK itu akan terjadi dua arah, maka kami menganggap perlu untuk sosialisasi Google Classroom agar nanti anak-anak bisa Bapak Ibu dampingi ketika melakukan kegiatan pembelajaran melalui daring. Kemudian seperti yang disampaikan Ustazah Yanti juga sebelumnya, nanti juga akan ada quizzes dan kahot, dan mungkin bisa juga nanti Padlet dan Flipgrid itu digabungkan dalam pola pembelajaran BDR nanti. Oke, ini Ustazah, Bapak Ibu, nanti sama seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Yayasan juga Ustazah Yanti, bahwa pembelajaran kita tidak hanya diberatkan kepada materi. Jadi maksudnya materinya itu tidak akan full seperti tatap muka, tapi nanti yang akan lebih kita gali itu adalah kompetensi atau skill atau nalar anak-anak dalam menghadapi pemecahan soal atau materi yang berkaitan dengan mata pelajaran. Baik, Bapak Ibu. Izin Ustazah, Ustazah, ya. Ada pertanyaan dari orang tua Nanda Raya tentang baju seragam Ustazah yang dipakai selama daring.
Oh, nggih. Untuk baju seragam mungkin itu akan dipakai ketika kita bertatap muka Zoom seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti menjadwalkan pembelajaran secara tatap muka atau mungkin setiap awal pekan, nah baru nanti baju seragamnya silakan dipakai. Oke. Kalau untuk sistem GCR itu nanti rata-rata anak-anak langsung menjawab atau berinteraksi langsung di Google Classroom itu sendiri. Jadi untuk seragam nanti insya Allah sesuai dengan jadwal pembelajaran juga nanti akan kami sampaikan arahannya, aturannya, dan sebagainya untuk waktu penggunaannya. Okay. Mohon maaf tadi Ulun tidak terlihat chat di grup Mungkin Zoom yang ini. Yang ingin bertanya bisa angkat tangan, nampakkan tangan gitu Bapak Ibu. Jadi nanti biar langsung aja, nggak di chat juga bisa, langsung. Orang tuanya, oh ini Pak Tommy, bentar ya. Bisa dihidupkan sendiri Pak. Pak Tommy bisa hidupkan sendiri ininya, mic-nya. Silakan Pak Tommy. Orang tua dari Ananda Nabil ya. Ya, terima kasih. Silakan Ustazah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan. Salam kenal buat Ustadz dan Ustazah seluruh SMP As-Salam, juga wali murid yang lain. Mohon maaf, belum mungkin minta izin, ada beberapa hal yang ingin kami takunkan, kami tanyakan. Saya sehubungan dengan belajar daring kita, tadi ada beberapa hal yang mungkin sebagian ada yang asing terdengar, yang perlu bimbingan dan kita sama-sama belajar, termasuk ulun juga mungkin. Salah satunya Google Classroom, karena ini mungkin salah satu memang aplikasi yang paling tepat untuk situasi saat ini. Kami selaku orang tua sangat mendukung, namun mohon nanti bimbingan dan arahan, karena pastinya mungkin tidak semua wali murid yang bisa melakukan aplikasi ini. Terus juga yang kami tanyakan, aplikasi ini apakah melalui orang tua atau ke anaknya sendiri, itu yang pertama. Karena kalau ke orang tua, terus mohon jam belajarnya juga, tadi seperti yang disampaikan Pak Komite kalau nggak salah Pak Paidi, itu benar sekali, kalau memang minta pendampingan dari orang tua, karena mungkin orang tua ini kan ada yang bekerja juga, kalau pagi sampai sore, bisa juga kalau pembelajarnya bisa mungkin malam hari atau sore, kalau itu memang aplikasinya melalui orang tua, karena kan kita bekerja. Tapi kalau memang itu langsung ke anaknya, ya nanti kita mohon bimbingan juga seperti apa supaya anak-anak kita juga paham dan bisa belajar. Mungkin itu aja yang mungkin kami tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustazah Murni atau Ustazah Yanti yang menanggapi. Ustazah Yanti? Ya, terima kasih Bapak Tommy ya, wali murid kelas 7 atas pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, insya Allah kita akan mengadakan sosialisasi pembelajaran daring, ya. Khususnya adalah bagaimana penggunaan beberapa aplikasi, ya, baik itu aplikasi kelas maupun aplikasi untuk kami mengevaluasi, untuk mengambil nilai dan lain sebagainya. Akan kita adakan sosialisasi bagaimana cara penggunaannya. Ya. Nanti anak dan orang tua yang akan mengikuti. Kalau mungkin orang tuanya lupa, anaknya yang ingat, atau anaknya yang lupa, orang tuanya yang ingat. Gitu, seperti itu. Tapi nanti sosialisasinya insya Allah per kelas nih Bapak Ibu,
biar lebih fokus Bapak Ibu dengan dengan sosialisasi tersebut, ya. Kalau kita langsung semuanya seperti ini, ya alhamdulillah tahun ini SMP As-Salam memiliki 51 orang murid dari kelas 7 sampai kelas 9. Ya. Untuk sosialisasinya nanti itu adalah per kelas nanti Bapak Ibu yang akan menyampaikan nanti adalah walasnya masing-masing, atau kalau walasnya yang masih cuti akan dibantu oleh kepala sekolah maupun yang dari bidang kurikulum. Jadi seperti itu. Dan tadi ketua yayasan kita juga sudah menyampaikan, ya. Insya Allah kalau anak-anak kita itu lebih cepat bisanya lah, karena itu mainannya hari-hari, ya. Nah, cuman kalau biasa mainannya adalah games, ya. Ini insya Allah bentuknya ada permainan juga Bapak Ibu. Insya Allah akan kami kombinasi nanti jenis evaluasinya terutama biar anak-anak tidak bosan. Biar anak-anak tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Kedua ada pertanyaan untuk pembelajaran tahfiz, ya. Pembelajaran tahfiz ini pertanyaan dari orang tua Raden Ahmad Fawaz Razik, ya. Untuk pembelajaran tahfiz juga sistem pelaksananya sama, Bu. Menggunakan daring juga, tetapi perbedaannya di sini, kalau tahfiz itu nanti kami akan lebih banyak menggunakan audio video, ya. Menggunakan audio video. Apakah itu nanti, tetapi pelaksananya tetap lewat Google Classroom, ya, lewat kelas kita masing-masing, ya, tidak di luar itu. Bentuk materinya nanti bisa video itu adalah kami yang membuat sendiri tutorialnya, misalnya untuk pembelajaran Al-Quran, ulun perkenalkan sedikit. Untuk siswa kelas 7, Bapak Ibu, kami nanti akan ada placement test-nya, ya. Akan ada di awal nanti placement test untuk penempatan kelompoknya Ananda semuanya nanti. Pertama, bisa Ananda masuk di dalam kelompok Umi Dewasa, Bapak Ibu. Kelompok Umi Dewasa itu adalah pembelajaran Umi seperti di pelajaran di SD As-Salam, tetapi kita menggunakannya bukunya buku Umi Dewasa namanya. Ya. Umi Dewasa ini lebih sedikit daripada Umi yang dipakai di SD As-Salam. Ya. Kemudian yang kedua, bisa masuk di kelompok Al-Quran. Ya. Bisa masuk di kelompok Al-Quran. Atau yang ketiga, bisa masuk di kelompok tahfiz. Ya. Nah, karena murid siswa kelas 7 ini tidak semua berasal dari SD As-Salam. Ya. Kemungkinan nanti akan ada masuk di Umi Dewasa tadi. Kalau pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, kalau yang sudah dari SD As-Salam dan sudah mengikuti munakosah, baik itu munakosah tahfiz maupun tahfiz atau tahfiz saja, itu bisa langsung masuk di kelompok tahfiz atau masuk di kelompok Al-Quran. Jadi seperti itu Ibu masalah pembelajaran di tahfiz. Tetapi insya Allah seperti yang ulun sampaikan tadi, kami kombinasi, ya. Ada salah satu aplikasi pembelajaran namanya pembelajaran Kahoot, Bapak Ibu. Itu kita bisa mengirim foto, mengirim gambar, mengirim tulisan. Itu nanti akan kita maksimalkan dalam penggunaannya biar anak-anak kita tidak bosan. Mungkin itu Bapak Tommy dan orang tua ibunya Fawaz, ya. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Oke, mungkin yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Mahrita Ratnafuri, ya, wali murid dari Ananda Akil. Untuk interaksi antara guru dan murid, kira-kira berapa kali per pekan dan kisaran jam berapa? Sementara kami masih menjadwalkan
1 kali dalam 1 pekan untuk interaksi antara guru dan murid tadi via Zoom gitu. Atau kalau yang kelompok Quran yang siswanya tidak terlalu banyak di kelompok tersebut bisa melalui video call. Nggih. Itu seperti itu. Kisaran jam insya Allah kita sesuaikan dengan orang tuanya, nggih. Karena tidak semua anak memegang HP. Tidak semua anak punya HP pribadi. Masih banyak anak-anak kita yang menggunakan HP orang tuanya, sedangkan orang tuanya bekerja ya, dari pagi sampai sore. Ini seperti itu mungkin Mbak Ita mengenai interaksi siswa dan guru dalam setiap pekannya. Oke. Apakah setiap hari akan ada tugas, kemudian ada jam tertentu yang harus dikirim? Oke. Kalau tugas, insya Allah ada setiap hari, Ibu. Cuman bentuknya nanti apakah hanya membaca literasi, ya, atau tugas langsung mengisi Google Form, mengisi kuisis, atau mengisi kahot tadi. Okay. Setiap hari insya Allah akan ada tugasnya. Ya. Cuman dengan mapel yang berbeda-beda Bapak Ibu, bisa jadi hari ini matematika dan IPS, besok bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Okay. Setiap hari insya Allah akan ada tugasnya. Kemudian masalah buku paket. Buku paket insya Allah sudah dalam proses pemesanan. Sudah dalam proses pemesanan, nanti akan kami infokan kepada Bapak Ibu untuk mengambil ke sekolahan. Insya Allah di setiap hari nanti dari tanggal 13, para guru akan stay di sekolahan. Apakah nanti semua guru turun atau pakai sistem piket, itu kami nanti masih menunggu dari edaran yayasan ya mengenai karyawan. Tetapi insya Allah setiap hari akan ada. Nanti kami infokan Bapak Ibu mengenai buku paketnya. Tapi insya Allah sudah terpesan dan infonya sudah datang bukunya, tapi belum sampai ke sekolahan. Karena kami menggunakan dana BOS untuk pembelian buku paket. Kami menunggu dari CV mengirim ke kami. Tinggi seperti itu. Kemudian masalah buku penghubung. Buku penghubung insya Allah akan tetap ada. Tetapi nanti kita tidak lagi menggunakan buku penghubung konvensional seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kita akan menggunakan bentuk aplikasi, pakai aplikasi Google Form. Cuma nanti volume pengisiannya yang akan kami sampaikan kemudian, Bapak Ibu. Apakah pengisiannya itu per 2 hari, per 3 hari, dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan tidak membosankan ya buat anak untuk mengisi setiap hari. Oke. Terkait pembayaran SPP dan uang kegiatan, ini kami belum menerima edarannya, Bu. Ini belum menerima edaran dari yayasan. Insya Allah nanti kalau edarannya sudah keluar dari yayasan, segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Adakah pertanyaan yang belum terjawab Bapak Ibu? Interaksi dari tugas, buku paket sudah, buku penghubung, kemudian masa edaran SPP ini. Ustazah Yanti. Boleh, Ustazah. Ya, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah Ustazah Nuryanti. Yang terhormat seluruh wali murid dari kelas 7 hingga kelas 9 SMP IPA Salam. Hanya sedikit mungkin berupa saran Ustazah Nuryanti
untuk pemberian tugas yang tadi diinfokan bahwa akan ada setiap hari, kami memohon untuk tugas-tugas tersebut diinfokan itu paling tidak pagi sekali, keterkaitan tadi bahwa tidak semua anak memegang HP pribadi masing-masing. Akan tetapi ada anak yang terkendala bagi orang tua yang bekerja, tidak WFH. Nah, jadi kami memohon untuk tugas-tugas diinfokan itu lebih awal. Kalau bisa mungkin di malam hari itu sudah ada, atau minimal pagi-pagi sekali sudah ada sebelum orang tua berangkat bekerja. Sehingga kami bisa mengarahkan dan memberikan informasi tersebut kepada anak, sehingga anak bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut tepat pada waktunya. Ini kemarin kami alami pada saat periode yang kemarin, Ustazah. Jadi ada beberapa tugas baru disampaikan di jam 9 lewat. Sehingga pada saat itu posisi kami sudah berada di kantor. Nah, di sini kami agak kesulitan untuk menginfokan kepada anak, harus menunggu jam istirahat atau bahkan sampai jam pulang bekerja baru bisa memberikan informasi tugas tersebut kepada anak. Sehingga anak mengerjakannya terburu-buru kesannya, meskipun jam untuk pengumpulan tugas itu biasanya memang di malam hari. Nah, hanya saja kasihan si anaknya, terkesan terdesak untuk mengerjakannya. Mungkin hanya itu saja, Ustazah, sebagai saran dan masukan, mudah-mudahan bisa diakomodir oleh pihak sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi, terima kasih Ibu atas masukannya. Kegiatan BDR sudah kita laksanakan ya di periode sebelumnya di tahun ajaran 2019-2020 dengan sistem yang masih kita bilang masih konvensional gitu Ibu. Insya Allah nanti di Google Classroom ini ya, karena tadi di awal sudah disampaikan semua tugas itu akan kita kirim di kelas Bu. Akan kita kirim di kelas dan bisa jadi ini kelebihan Google Classroom ya. Bisa jadi tugas 2 hari atau 3 hari lagi, 2-3 hari kemudian itu sudah di-share-nya sekarang. Ya, itu seperti itu. Okay. Tetapi memang karena di situ bisa kita atur kapan anak bisa mengerjakan tugas itu. Jadi sebelum tanggal yang kita atur, anak tidak bisa mengerjakannya. Tetapi kita sudah tahu, bahwa nanti misalnya ini hari Sabtu, nanti hari Rabu ada tugas matematika misalnya. Itu sudah kelihatan. Di Google Classroom kita sudah kelihatan, Ibu. Tapi tetap nanti kami selaku guru yang mengampu mata pelajaran ya, akan men-share materi maupun men-share tugas lebih awal, sehingga orang tua tidak lagi, terutama orang tua yang anak tidak memegang HP sendiri ya, itu bisa mendampingi secara maksimal sepulang bekerja atau mungkin sebelum berangkat kerja. Jadi seperti itu Ibu, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Enggak itu. Mungkin kita tampilkan sekilas ya Ustazah untuk tampilan bisa, BCR bisa. tadi ya. Enggak, silakan Ustazah, ditampilkan aja dulu. Bapak Ibu terlihat di layar HP atau mungkin ada yang jadi ini itu adalah gambaran bagaimana bentuk Google Classroom-nya nanti. Nah, jadi ini sudah ada kelas-kelasnya Bapak Ibu, ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Nanti semua kelas-kelas ini nanti yang memegang itu adalah wali kelas masing-masing. Nah, kemudian di layar itu Bapak Ibu ada melihat ya, di sini ada contoh daftar hadir dari kelas 9 yang harus diisi. Nah, jadi nanti kelihatan, ada
tugas ini tenggatnya itu hari Senin jam sekian. Jadi tinggal diklik di kelas itu, ini misalnya diklik ya. Ujian deras jaringannya kemana-mana. Jadi ini daftar hadir. Nanti itu muncul, tapi tidak dinilai karena memang daftar hadir kan bukan untuk dinilai ya Bapak Ibu, cuma dihitung kehadirannya atau presentasi kehadirannya. Jadi ini contohnya, mohon maaf ini jaringannya sepertinya kurang mendukung. Nah kemudian di sini di kelas 7 ada contoh lagi, ternyata ada satu mata pelajaran yang sudah menayangkan bahwa nanti akan ada tugas. Nah, di sini contohnya itu latihan. Nah, nanti kalau anak Bapak Ibu itu sudah tergabung dengan kelasnya masing-masing, nanti tampilannya akan ada tugas siswa. Nanti seperti ini tampilannya kalau masuk ke kelas masing-masing. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Karena ini kan yang disuruh masih ya, belum ada siswa. Jadi nanti yang dilihat anak-anak itu di bagian tugas kelas. Diklik. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu diklik. Di situ sudah ada semua mata pelajaran. Semua topik di sini sudah ada Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti anak-anak itu melihat sesuai dengan jadwal hari itu. Nanti jadwal hari itu ada mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Contoh ada dua. Nah ini bahasa Indonesia. Di sini ada tugas bahasa Indonesia. Di sini ada tenggatnya. Jadi ada masa waktu untuk mengumpulkan tugasnya itu paling lambat kapan. Nanti akan di sini akan diatur Bapak Ibu disesuaikan dengan keperluan tadi. Jadi kalau misalkan tidak memungkinkan semuanya itu sama jamnya, kan pasti karena tadi penggunaan gadget atau handphone itu masih luas. Jadi nanti kita akan atur di sini tenggat atau masa waktu pengumpulannya. Oke. Jadi ini contohnya diulang tampilkan lagi latihan teks narasi. Di sini sudah ada tugasnya, lihat tugas. Nanti jadi anak-anak tinggal klik-klik gitu aja. Nah, di sini kemarin itu kami simulasi dengan guru-guru ya. Jadi di sini ada produksi gitu. Oke, di sini sebentar. Ada latihan narasi, tinggal diklik akan muncul soal tugasnya Bapak Ibu. Nah, akan muncul nanti semua tugas yang ada di kelas, ustadznya akan memberitahu bagaimana menjawabnya. Kalau seperti ini berarti ini misalnya file jawaban. Jadi nanti anak-anak membuat jawabannya di Microsoft Word, nanti akan dikirimkan. Bagaimana mengirimkan nanti akan kita jelaskan di sosialisasi per kelas. Karena ini akan lumayan menyita waktu ya kalau untuk sekarang, karena MSU ini memang tujuannya untuk mengenalkan itu. Jadi nanti ini salah satu contohnya. Kemudian kalau materi berarti ini hanya berupa materi, tinggal diklik kayak tadi Bapak Ibu. Nah di sini ada video, tinggal diklik aja akan tampil lah dia. Jadi nanti akan seperti itu siklus kegiatan pembelajaran menggunakan Google Classroom.
Jadi Bapak Ibu nanti anak-anak ketika akan memasuki kelasnya masing-masing, itu yang dilihat itu adalah tugas kelas. Karena di tugas kelas ini nanti semua materi, tugas maupun itu bentuknya kuis atau Google Form nanti akan muncul di sini. Untuk yang kuisis kayaknya sebagian belum tahu di sini bisa nggak bisa. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal diklik di Google ya, Google Classroom. Diklik lagi di Google Classroom. Ini gambaran aja. Oke, ini kemarin adalah kelas-kelas kami ketika BIMTEK ini Bapak Ibu. Jadi akan terlihat tampilan itu ada pengumuman. Ini ada tugas kuis tadi. Jadi nanti untuk kuis akan ada tampilan seperti ini. Nah, nanti mungkin untuk sosialisasi juga akan ada tampilan seperti ini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana cara penggunaannya di dalam sosialisasi. Jadi mungkin cukup ya untuk contoh ininya. Contoh gambaran dari penggunaan Google Classroom yang akan dilaksanakan selama BKR, tapi seperti yang disampaikan kelihatan dia nggak kelihatan. Sosialisasi itu nanti harapannya ada ketika ada salah satu yang tepat, bisa saling mengingatkan. Nanti untuk sosialisasi ada Ustazah Jessica Amalia dan Ustazah Maulimah yang akan jadwalnya Oh, sudah. Kelihatan yang begitu ya Ustazah Yanti, kira-kira cukup ada gambaran tidak Bapak Ibu ini untuk yang Google Classroom nanti gitu. Jadi tampilannya akan seperti itu. Enggak. Ya, menjawab pertanyaan ya dari chat yang ada di Zoom ya. Apakah diberikan kesempatan untuk konsul langsung dengan Walas atau untuk rencana program kapan waktunya? Ini bisa Bapak Haryanto bisa menghubungi Walas Anda masing-masing gitu untuk bertanya tentang BDR. Kemudian kalau mau bertemu langsung juga bisa datang ke sekolahan atau via telepon atau via WA atau via SMS nih Bapak silakan. Kemudian untuk pembelajaran dengan Google Classroom berarti kami membuat dengan anak-anak. Bisa Bu, pian bikin email di luar email kita yang kita pakai biasa ya. Kami menyarankan email untuk Google Classroom itu adalah emailnya khusus pian membuat bahasa ya. Untuk khusus dipakai untuk Google Classroom. Karena nanti
kami bisa mengundang Ananda masuk ke dalam ruang Google Classroom itu dengan menggunakan email atau dengan menggunakan kode nanti yang akan kami berikan. Jadi seperti itu. Nah, jangan digabung dengan email pian, mungkin email pian terkait email pribadi ya Bapak Ibu, bukan email pribadi. Kami menyarankan pian membuat ulang, ya. Dan bisa dengan menggunakan nama anak atau nama pian sendiri, tetapi bukan email pribadi. Kan kalau email pribadi kan dibuat untuk pekerjaan, usaha bisnis dan lain sebagainya. Biar tidak tergabung, khusus email ini adalah digunakan untuk email Google Classroom. Mungkin seperti itu, Bu. Tadi gambarannya sudah diberikan, Bapak Ibu, mengenai Google Classroom tadi. Nanti di Google Classroom, pian bisa melihat semua mapel yang akan kita pelajari. Itu kami bagi menjadi dua, ya. Ada ada materi dan ada tugas. Kalau kami hanya men-share materi, maka Ibu nanti lihatnya di materi. Kalau tugas itu lihatnya di tugas. Jadi kan ada materi bahasa Indonesia, ada tugas bahasa Indonesia. Jadi, kalau materi itu berarti untuk dibaca oleh anak. Ya, materi itu nanti bisa teks, bisa video, Bapak Ibu, bentuknya seperti itu. Nah, videonya bisa kami ambilkan dari kanal YouTube maupun kami bikin sendiri tutorialnya. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Kunci Ustaz Yanti ini ada tambahan dari kunci ya benar. Jadi tidak hanya di laptop Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menggunakan HP. Jadi untuk untuk penggunaan PCR ini nanti pakai KTP bisa. Jadi jadi kebetulannya saya dan semua guru itu menggunakan laptop agar mempermudah. Nanti untuk lakukan pakai handphone aja. Semoga ada buku petunjuk sederhana atau tips sederhana untuk penggunaan Google Classroom untuk anak. Oke, insya Allah kami siapkan ya. Petunjuk singkat bagaimana penggunaan Google Classroom. Mungkin dari awal membuat sampai nanti kemudian masuk dalam kelas, melihat tugas, melihat materi, mengirim tugas, ya. Kemudian di Google Classroom ini juga Bapak Ibu, ketika kami mengadakan tugas buat anak-anak dan anak sudah mengirim, ya, sudah menyerahkan tugas tersebut, kami juga bisa menilai langsung di Google Classroom tersebut. Kami bisa menilai di situ dan kami bisa langsung serahkan ke anaknya di Google Classroom itu juga. Okay? Jadi nggak ada lagi sekarang penggunaan kertas atau informasi lewat WA. Anak-anak bisa mencek langsung nilainya. Aku dapat berapa ya? Dapat 100 kah? Dapat 80? Dapat 90 kah? Atau mungkin kalau bisa jadi kami menyerahkan kembali tugas tersebut untuk direvisi oleh anak-anak. Ya. Misalnya nilainya terlalu rendah di bawah KKM, ya, kami kembalikan lagi tugasnya dan anak merevisi, hasil revisinya itu diserahkan kembali ke guru mapel masing-masing. Kami nilai dan kami serahkan kembali ketika nilai anak itu sudah sesuai KKM atau di atas KKM. Ini seperti itu, nggih. Anunya. Untuk anak 2 orang bisa 1 email atau harus 2 email? Harus 2 email, Bu, karena kelasnya beda, Bu. Untuk Ibu Ripana, ya? Anaknya harus 2 email, Bu, karena beda kelas. Ya? Karena beda kelas. Itu sudah dijawab oleh Ustaz Fauzi, nggih. Harus 2 karena anak ibu di kelas yang berbeda, ya, anak-anak Nabila dan Fajar. Harus 2, Bu, nggih, emailnya.
silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih kurang jelas. Insya Allah untuk detailnya nanti adalah ketika kami mengadakan sosialisasi, sosialisasi di kelas Ibu Bapak masing-masing, biar lebih fokus nanti. Misalnya kan di kelas 7 itu ada 21 orang, kemudian di kelas 8 ada 12 orang, di kelas 9 ada 18 orang. Nanti sosialisasinya langsung dengan anak Bapak Ibu, ibu bapak, ya, salah satunya dengan Ananda langsung, biar Ananda bisa mengoperasikannya. Tentunya di awal-awal mungkin agak kaku Bapak Ibu karena baru menggunakan, tetapi insya Allah setelah 1 bulan nanti insya Allah sudah terbiasa. Kalau memang ada yang tidak difahami, bisa langsung bertanya kepada wali kelasnya, bagaimana pengiriman tugas dan lain sebagainya. Kalau kurikulum, kita masih pakai kurikulum K13, Bu. Ibunda Raden Ahmad Fawas, kita masih menggunakan kurikulum 2013. Jelas aja kan suara ulun nih? Iya, jelas sudah. Oke. Jadi seperti itu, Bu. Kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 2013. Cuman di tahun ini karena menteri kita berubah ya, tidak ada ujian nasional. Kalau untuk ujian ulangan harian, ulangan tengah semester, kemudian ulangan akhir semester itu tetap ada. Dan selama daring, kita tetap menggunakan GCR. Kita tetap menggunakan GCR. Dan jenis soalnya juga nanti Bapak Ibu ada perubahan. Biasanya Bapak Ibu melihat bentuk soal, ya, bentuk soal anak-anak ketika kami mengadakan evaluasi, apakah itu ulangan harian, ulangan tengah semester maupun akhir semester, itu biasanya kan misalnya ada 15 pilihan ganda, kemudian ada isian, ada isi, ya. Nah, tetapi sekarang itu bisa jadi langsung kombinasi Bapak Ibu. Nomor 1 mungkin pilihan ganda, nomor 2-nya isian, nomor 3-nya bisa jawabannya lebih dari 1. Ini seperti itu kombinasinya. Bisa video, bisa gambar, kita masukkan di dalam soal tersebut. Nanti petunjuk dalam menggunakan petunjuk untuk mengerjakan tugas insya Allah akan dijelaskan juga sama pengampu mapel masing-masing. Tinggal di mudah-mudahan ini gambaran awal aja Bapak Ibu. Masih bingung-bingung ya wajar ya. Nanti insya Allah seiring waktu setiap hari kita mengerjakan, insya Allah bisa lah. Kami juga begitu kemarin ketika kami BIMTEK ya. Abut awal-awalnya hari pertama itu masih abut-abutnya. Tapi sudah ada 2-3 tugas itu sudah mulai kelihatan bisa lah kita. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Ada lagi? Atau ada Ustadz-Ustadzah Walas yang mau menyampaikan? Bisa silakan. Kalau penjelasan ulun, penjelasan Ustazah Murni tadi ada kurangnya. Silakan Ustazah Desika Amalia, Ustazah Nurul bisa menambahkan terutama mengenai Google Classroom tadi. Ustazah. Nggih. Ingin menambahkan sedikit tentang gambaran sedikit tentang pembelajaran Al-Quran. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk pembelajaran Al-Quran, karena untuk tahun ini seperti yang lainnya juga, yaitu dengan daring, mungkin apa namanya, untuk pembelajarannya kemarin untuk di SMP ITS Salam kita menggunakan pembelajaran Al-Quran yaitu metode UMI ya Bapak Ibu, metode UMI. Nah, mungkin untuk kelas 8 dan kelas 9 sudah mengetahuinya, akan tetapi untuk kelas 7 mungkin ada yang mengetahui dan ada yang belum mengetahui, ya, seperti itu. Khusus untuk yang kelas 7, itu nanti seperti yang dikatakan Ustazah Nuryanti bahwa sebelum kita akan memasuki kegiatan pembelajaran Al-Quran, nanti mungkin ada tes placement test. Ya. Jadi tes penempatan. Jadi anak-anak dites terlebih dahulu apakah masuk langsung ke kategori tahfidz atau masuk ke umi dewasa dulu atau langsung masuk ke kategori gharib dan tajwid insya Allah. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di kelas masing-masing. Akan tetapi mungkin yang ingin Ulun sampaikan di sini bahwa untuk pembelajaran Al-Quran ini metode yang akan digunakan yaitu yang pertama mungkin lebih ke voice note atau rekaman suara, dan yang kedua untuk video, yang kedua yaitu video call. Untuk yang pertama voice note yaitu itu kegiatan pembelajaran setiap harinya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk video call ini khusus untuk evaluasi setelah siswa-siswi mencapai target yang disampaikan atau yang ditargetkan oleh Ustadz-Ustazah pengajar Al-Quran insya Allah. Seperti itu. Untuk lebih teknis dalamnya nanti akan dijelaskan lebih detail ketika pemberitahuan per kelas nanti insya Allah. Seperti itu Bapak Ibu insya Allah. Jadi gambarannya yang bisa bisa Ulun sampaikan seperti itu. Jadi insya Allah untuk target tahfidz, untuk target hafalan anak sudah direncanakan dengan rinci insya Allah. Seperti itu mungkin Ustazah yang bisa Ulun sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzi, perjalanan terkait dengan pembelajaran Quran sudah disampaikan Ustaz Fauzi tadi. Kemudian penyampaiannya terkembang di Bapak Ibu. Insya Allah kita untuk kelompok UMI ada 9 kelompok yang nanti akan pegang oleh 3 orang Ustaz. Setiap Ustadz akan memegang 3 kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok itu nanti berbeda-beda tergantung dari kelompok kategori apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi ya yang ingin ditanyakan? Sedikit Bu yang mau saya ditanyakan. Ada lagi Bapak Ibu? Karena hujan banyak yang terkendala jaringan, gitu. Kendala jaringan, gitu. Takut gak iso bel. Kate nyambung, gabung ora iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk placement tes dari Al-Quran itu direncanakan kapan, Ustaz? Terima kasih. Selesai MPLS, Bu. Setelah selesai MPLS kami akan melaksanakan placement test. Iya, itu jadi pertanyaan saya. MPLS itu orientasi sekolah itu anaknya apa yang akan dilaksanakan oleh sekolah?
Nggih. Untuk MPLS itu sudah ada edarannya Bu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Ya. Pemerintah daerah itu memberikan kepada kita pilihan sebenarnya Bu. Ya. Baru kemarin keluar edaran dari Bapak Bupati, ya. Surat edaran nomor 2800 tentang pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dalam masa tanggap darurat penyebaran corona COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Okay. Terkait dengan MPLS itu kegiatan MPLS itu masih menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Okay. Diisi dengan pemberian materi. Materinya itu sudah ada Bu diberikan kepada kami. Materi apa saja yang akan disampaikan pada masa MPLS tersebut, ya. Dan di sini pemberian materinya kita diberi pilihan daring bisa, luring juga bisa, ya. Artinya online atau offline juga bisa, ya. Atau kombinasi keduanya, ya. Mungkin sehari daring, hari ini daring, besok luring dan lain sebagainya, itu seperti itu. Tergantung dari kesiapan sekolah, ya. Karena ketika kita melaksanakan memberikan materinya luring atau offline, itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, ya. Mengikuti protokol COVID-19, ya. Anak harus menggunakan masker, kemudian menyediakan tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Bisa, kalau udah keluar nggak bisa dimasukkan lagi, gizinya nanti hilang. Untuk MPLS itu masa waktunya 3 hari, Bu. Okay. 3 hari. Kalau di kalender pendidikan itu dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli. Nah, tetapi kami hari Senin itu belum bisa melaksanakan. Karena insya Allah hari Senin itu kita akan ada sosialisasi penggunaan GCR. Dan penetapan untuk MPLS. Kemungkinan MPLS-nya mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya insya Allah baru placement test-nya, Bu. Placement test-nya gimana Ustadz Fauzi? Online kah, offline kah? Seperti itu, Bu. MPLS-nya akan kita laksanakan di pekan depan. Kemudian setelah itu baru placement test. Yang paling lambat Jumat kayaknya placement test-nya. Jelas Kak Bu suara untuk Ibu? Placement test Al-Quran itu apakah hafalan terakhir, kalau kita dari SDIT Salam, apakah hafalan terakhir yang diujikan atau seperti apa? Terima kasih. Bisa Bu, hafalan terakhir dan membaca Al-Qurannya yang dites dalam placement test itu. Membaca Al-Quran dan hafalannya. Kan kami gini juga Bu, kalau yang dari SDIT Salam, kami juga mendapatkan kayak semacam rekomendasi atau informasi ya dari SDIT Salam. Misalnya Ananda Razik sudah ikut munakosah apa ya? Munakosah tartilkah, tahfizkah, tartil tahfizkah. Nah, gitu kan di UMI ini kan ada 3 kategori munakosah ya. Tartil tahfiz atau tahfiz. Nanti informasi dari SD kami dapatkan. Biasanya dari SD langsung kita kelompokkan biasanya Bu. Biasanya langsung kita kelompokkan. Kalau tahun kemarin yang dari SD itu langsung masuk ke kelompok tahfiz. Misalnya dia sudah munakosah juz 30, berarti dia nyambung hafalannya ke juz 29. Seperti itu.
Waalaikumsalam, Bu. Berarti kalau tahfiz dan hafalan juz 29 langsung seperti itu Kak Ustazah? Nggih, kalau dia sudah dari SD misalnya sudah 30, Bu, sudah munafasah juz 30. Berarti di SMP langsung nanti nyambungnya ke 29. Nggih, seperti itu. Oke, untuk FSOB kita berakhir sampai jam 11. Ada 14 menit lagi. Ada yang ditanyakan lagi atau ada yang Ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Untuk sementara karena Google Classroom-nya belum jadi, ya kami belum mengundang anak-anak ya. Sementara informasi-informasi akan kami sampaikan di WA grup nggih Bapak Ibu. Baik itu grup kelas maupun grup FSOG secara keseluruhan nggih. Pastikan Bapak Ibu mencek atau melihat grup kelas Ananda masing-masing kalau ada informasi dari kami, dari sekolah. Okay. Mudah-mudahan nggak ada yang tertinggal informasinya. Nah, biar pembelajaran kita nanti berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Insyaallah. Sedikit Ustazah menambahkan yang apa tadi? Yang tidak punya HP ya. Yang tidak punya HP sama sekali. Oke. Kalau yang tidak punya HP sama sekali, Bapak Ibu akan kami kirimkan, akan kami buatkan. Kalau ada tugas-tugas akan kami buatkan handout-nya dan kami kirimkan ke Ananda langsung insya Allah. Jadi tidak ada yang terlayani insya Allah ya, biar maksimal Ananda mengerjakan. Jadi yang tidak punya HP pun tetap memiliki tetap bisa mengerjakan tugasnya ya. Karena kami kan nanti akan ini seperti itu Bapak Ibu nggih. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang terkendala dengan HP rusak bisa. Mohon izin Ustazah sekali lagi. Bisa menginformasikan kepada kami nggih. Pertanyaan sekali lagi. Mengenai buku paket itu apakah keseluruhan buku paket dari sekolah atau sebagian buku paket disediakan sekolah dengan dana BOS, kemudian kita sendiri mencari untuk buku paket yang lainnya itu seperti apa? Kalau selama ini semua buku paket disediakan sekolah, Bu. Semua buku paket disediakan sekolah. Cuman mungkin agak sedikit berbeda dengan di SD, nggih. Kalau di kalau di SMP anak-anak bisa membeli dan itu akan jadi miliknya dia, atau bisa juga pakai punya sekolah. Tergantung nanti Bapak Ibu maunya yang mana. Tetapi kami menyediakan semua mata pelajaran insya Allah. Jadi dipinjamkan oleh sekolah atau kita boleh beli sendiri begitu saja? Enggak seperti itu Bu. Kalau beli sendiri pun nanti dari pihak sekolah juga yang akan menyediakan.
Bukan Ibu mencari sendiri. Biasanya sekolah yang menyediakan buku tersebut. Siapa yang mau membeli biasanya didata ya Ustazah Murni ya. Biasanya didata di awal siapa yang membeli, siapa yang mau minjam, seperti itu Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Lagi saja. Mengenai tugas, kalau pengalaman kita di SD, dulu kan tugas dikumpul jam malam ya. Itu pakai batasan orang tua seperti yang disampaikan oleh Mama Nela tadi. Memang kalau anak kan kita tidak bekali, tidak jadi dari orang tua. Nah itu kan tadi saya perhatikan untuk yang Google Classroom itu kan ada ketahuan nih pada hari Selasa atau pada hari Rabu dia mengerjakan apa. Nah tapi ada batasan waktu pengiriman enggak? Gimana Ustazah Murni? Akan di apa? Mungkin kalau dari teknisnya memang pasti ada, cuma nanti untuk pembatasan waktu mungkin bisa lebih lama Bu. Jadi misalkan hari ini ada tugas bahasa Indonesia, tidak mesti malam itu kami aktifkan tenggatnya, bisa jadi nanti 2 hari. Jadi dalam 2 hari itu anak-anak masih bisa mengumpulkan handphonenya, jadi itu pasti ada terkendala di situ. Jadi nanti untuk tenggatnya pasti masih ada tenggat, akan tetapi untuk jumlah hari tenggatnya itu nanti akan kita tambah. Jadi bisa satu mapel itu 2 hari. Oke, seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Sedikit Bu, mohon maaf. Saya ingin menanyakan masalah pendidikan ekstra Bu. Kayak apa ini selama pendidikan daring ini, sistem pembelajaran ekstrakurikulernya kayak apa Bu? Berjalan atau gimana? Tolong dikasih penjelasan. Terima kasih Bu, itu saja yang dapat kami tanyakan. Pertanyaannya ya mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Itu kebanyakan adalah ekstrakurikuler olahraga ya Pak ya, kayak panahan, kemudian karate, pramuka, itu memang memerlukan pertemuan kan Pak Gi ya, pertemuan fisik. Ya untuk sementara ini memang ditiadakan dulu Pak untuk kegiatan ekstra. Karena itu tadi memerlukan pertemuan, harus pertemuan. Kecuali ekstrakurikuler yang sifatnya skill ya, kayak mungkin TIK dan lain sebagainya itu bisa pakai daring. Nah, cuma nanti lebih lanjut, insya Allah akan kami bicarakan seperti apa teknisnya. Nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu wali murid semua, insya Allah. Terima kasih Bu, itu saja yang kami sampaikan. Nggih Pak, sama-sama. Mungkin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Saya dari Amalina Pia, orang tua dari Muhammad Al-Kausar Bu. Nggih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya sedikit memberikan saran atau juga pertanyaan. Di dalam hal pengiriman tugas pembelajaran, baik
Maaf Pak, dibuka audionya Pak. Abah G. Gimana Bu? Inggih teranu tadi Pak. Inggih. Ya. Terima kasih Bu. Gini, di dalam kita menerima pembelajaran nanti, ini apakah nanti sebelumnya diberitahukan melalui WA? Karena kan kita kadang-kadang berada di luar lingkungan keluarga gitu. Karena kalau kita pada saat berada di luar lingkungan keluarga, kalau materi kurikulumnya masuk, kita kan tidak bisa menyampaikan kepada anak gitu untuk menindaklanjutinya. Apakah itu di-share dulu di grup bahwa akan ada GCR yang akan dilaksanakan oleh siswa gitu. Mungkin itu aja Bu. Maaf. Oke. Ini insya Allah bisa disampaikan lewat WA Pak. Kalau ada guru mapel yang mengirim materi atau tugas di Google Classroom, Pian sendiri pun sebenarnya bisa nanti langsung mengeceknya ketika Pian sudah menginstal aplikasi Google Classroom, bisa dicek di Google Classroom-nya, bisa juga seperti itu Pak. Kalau ada nanti guru mapel, wali kelas lupa menginformasikan di WA Pak. Tapi insya Allah nanti tetap akan disampaikan di WA kalau ada kiriman di Google Classroom, apakah itu materi maupun tugas. Tapi kami juga mengharap Bapak Ibu sebagai wali murid tetap mencek Google Classroom-nya setiap hari. Karena di situ akan sudah nampak apa tugasnya hari ini. Ini seperti itu Bapak. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin kita tanyakan? Kita sudah pukul 10:59. Internetnya yang mana ini? Bisa